Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosmaini Eshut M.Hud selaku dosen pembimbing mata kuliah pengelolaan ekosistem hutan dan das. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi diskusi pada perkuliahan hari ini. Adapun topik yang dibahas yaitu mengenai zona ekosistem hutan berdasarkan letak geografisnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Alfiana Gusdanti selaku moderator kelompok 1 dan anggota-anggota kelompok 1 yaitu Kamarudin sebagai pemateri dan Mulia Alfiana, Ikram, Alfinka. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kamarudin untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarudin selaku pemateri dari kelompok 1 untuk tugas pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Adapun tugas kelompok ini yaitu tentang zonasi ekosistem hutan. Untuk kelompok 1 itu berdasarkan letak geografisnya. Berdasarkan letak geografisnya, ini bisa dilihat dari mana letak hutan tersebut, dan juga letak geografis ini lebih dilihat dari iklim di suatu wilayah, letak hutan itu di wilayah letak hutan itu sendiri. Dan juga untuk letak geografis itu kita bisa lihat dari kanan kiri hutan tersebut dan lain sebagainya yang mana berhubungan dengan alam. Untuk pembagian berdasarkan letak geografisnya itu ada 3 untuk zonasi ekosistem hutan itu sendiri, di mana yang pertama itu hutan tropis atau hutan tropika, yang kedua hutan temperate, yang kedua hutan temperate, yang ketiga hutan boreal. Yang pertama hutan tropika, di mana hutan ini merupakan hutan yang lebih dikatakan subur karena berada di dalam garis khatulistiwa. Untuk ciri lebih luas tentang hutan tropika ini, seperti letak wilayahnya itu berada di iklim yang tropis. Pohon-pohonnya di hutan tropika atau tropis ini juga menjulang tinggi karena dipengaruhi oleh tempatnya yang begitu subur. Kemudian daun-daun di pepohonan di hutan tropika itu sangat lebat karena pengaruh yang pertama tadi, yaitu letaknya berada di daerah subur karena ada curah hujan yang sangat cukup dan curah hujan yang atau panjang yang sangat dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan yang berada di hutan tropika tropis tersebut. Kemudian tumbuhan yang berada di dalam hutan tropika atau tropis itu berbagai jenis. Semisal pohon jati, pohon pinus, beringin, dan lain sebagainya. Kemudian jenis hutan berdasarkan letak geografisnya yang kedua yaitu hutan temperate, di mana hutan temperate ini memiliki ciri khusus, yaitu memiliki 4 musim: panas, dingin, gugur, dan musim semi. Poin yang kedua tentang hutan temperate ini yaitu biasanya berada di wilayah iklim subtropis. Kemudian ciri yang ketiga dari hutan temperate itu curah hujannya tidak sebanyak hutan tropis. Jenis hutan yang ketiga yaitu hutan boreal, di mana hutan boreal ini berada di daerah
lingkaran kutub-kutub bumi atau berada di daerah iklim yang iklim subtropis atau lebih dingin. Hal ini mempengaruhi variabel perbandingan suhu yang sangat berbeda dengan tropis dan temperate, yang kemudian juga mempengaruhi fauna yang tumbuh di daerah ini hanya bersifat homogen atau sejenis saja. Kemudian selanjutnya hal-hal yang dipengaruhi karena beriklim dingin, yaitu daunnya, jenis daun di tumbuhan di hutan boreal ini itu hanya meruncing saja, kebanyakan dari tumbuhan yang ada di hutan boreal. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai jenis hutan atau batasan hutan-hutan yang ada berdasarkan letak geografisnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi dari kelompok 1 yang kami jelaskan. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang dipahami, silakan bertanya di forum diskusi. Dan jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.